Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah menjalankan, mengisyraqkan dan insyaallah memi'rajkan kita kepadanya. Dan semoga senantiasa kita ada di dalam orbitnya, di dalam langit-langitnya, yang 7 lapis langit yang meliputi diri dan di luar diri kita. Salawat serta salam semoga dilimpahcurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para imam mujtahid, ulama yang awal dan akhir, para rijalullah, rijalul ghaib yang masih hidup maupun sudah ada di alamnya. Semoga semuanya mendapatkan tambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga disampaikan sholawat setingginya kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wabatajul Arifin Qaddasallahu sirrah yang dipersemayam di Patapan Suryalaya Pajebaran Rahmaniyah dan seluruh murid-muridnya, wabil khusus juga murid-muridnya Pengarsa Abah Sepuh, Abah Paki, Abah Dudung ya, dan seluruh murid Pengarsa Abah Anom yang luar biasa, Mak Oda, Mak Ono, Mak Ulis tadi, Pengarsa Aceh, Pengarsa Cianjur, Wajejen, dan seluruhnya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga semuanya mendapatkan tempat mulia bersama dengan mursyidnya. Oleh karena itu marilah kita ngalap berkah kepada mereka semua. Kurang menang luluberan sakumaha bagaimana tadi Abah sudah kirimkan video dari Tengku Ibnu Majdi ya, yang menyatakan di mana ada majlisul khair, insyaallah tempat di mana kita membahas tentang ma'rifat kepada Allah itulah majelis yang baik. Maka beliau berkata, di pada majelis yang baik maka akan hadirlah para wali-wali abdal, para rijalullah, rijalul ghaib, dan para seluruh aulia-aulia Allah insyaallah akan hadir bersama kita. Dan beliau menyampaikan yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali, yang menjadikan seseorang itu mulia menjadi aulia Allah bukan karena zikirnya, bukan karena amaliyahnya, tapi karena doa-doa mereka yang hadir pada majlisul khair ya, para wali abdal, para wali kutub semua. Semoga kita pun malam hari ini mendapatkan karunia Allah dengan dihadirinya oleh kekasih-kekasihnya bersama kita semua. Amin. Marilah kita bacakan surah Al-Fatihah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas para anbiya, tugas para rasul dan nabi-nabi Allah, dan juga tugas para aulia Allah adalah sama dengan tugas kita, mentauhidkan Allah, bahwa yang sebenar-benarnya wahidatul wujud adalah Allah sendiri. Maka dosa manusia yang paling besar adalah pada saat kita menduakan Allah. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bih, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik adalah ketidakmampuan mentauhidkan Allah, karena pada dasarnya di sisi Allah tidak ada yang lain selain Dia. Maka tugas kita di alam dunia ini, kita ada karena diadakan oleh Dia yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada, yang tetap ada setelah yang tidak ada itu tidak ada. Dialah wal awal, dialah wal akhir, dialah wal zahir, dialah wal batin. Jadi kisah perjalanan Allah itu awalnya adalah Allah, akhirnya juga harus Allah. Jadi batinnya Allah, zahirnya juga Allah. Maka tugas manusia di alam dunia ini bukan hanya menyembahnya. Itulah kenapa awal agama itu adalah ma'rifat kepada Allah, kenal dulu kepada Allah. Yang contohkan Nabi Adam alaihissalam, yang contohkan Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Sam, Lut, sampai Nabi Ibrahim dan seluruh keluarganya, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, sampai nanti juga kepada Yakub, sampai juga nanti kepada Ishak dan Ismail yang akan melahirkan Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya hanya satu, membawa la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu tidak ada ilah kecuali Allah, bahwa sumber gerak semuanya Allah, yang hidup itu hanya Allah. Maka adapun adanya makhluk ini karena diadakan, bukan ada dengan sendirinya. Maka apapun yang dilakukan oleh makhluk, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, apapun yang kau lakukan sesungguhnya Dialah yang melakukan. Wahai manusia, ya ayyuhal insan, sadarilah itu semua. Tugas kita di alam dunia ini bukan menjadi Tuhan, bukan untuk bersama dengan Tuhan, bukan untuk mencari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tidak ada. Justru kita yang hilang dari semua, karena merasa ada. Maka tugas kita dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, dari awal Jabur sampai akhir Jabur, dari awal Taurat sampai akhir Taurat, dari awal suhuf yang turun pada Nabi Adam, Sis, Nuh, Ibrahim, semuanya adalah tugasnya bagaimana mengembalikan seluruh amanah kepadanya. Maka konsep manusia itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya apa yang datang dari Allah harus dikembalikan kepada Allah. Maka inilah tugas kita di alam dunia, yang menjadikan semua manusia merasa neraka karena manusia merasa ada. Islam dibangun dengan akal, maka kita harus menggunakan akal. Islam itu untuk orang berakal, la dinul liman la aqla lahu. Agama, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka kenapa dalam kitab fikih pada saat manusia kehilangan akal tidak wajib sholat, pada saat manusia belum sampai balik tidak wajib sholat.
Pada saat manusia sudah melaksanakan sholat, kehilangan akal, berhenti sholatnya. Karena pada dasarnya agama itu adalah dengan akal. Tidak ada agama tanpa akal. Dan inilah kebanyakan kita tidak pernah menggunakan akal untuk berpikir dalam agama. Hanya suruh orang nyembah-nyembah tanpa berpikir. Kenapa harus nyembah? Apa yang disembah? Pada saat orang nyuruh dikir, ikut dikir. Apa ngerti tujuan dikir? Dikir itu ingat. Apa yang diingatnya dari Allah itu? Karena ingat itu adalah sebuah keniscayaan kepada sesuatu yang kita sudah kenal. Mustahil kita mengingat sesuatu adalah yang tidak pernah kita berjumpa dengannya. Tidak semua yang kita jumpai kita kenal. Maka disitulah setelah berjumpa kita mengenalnya, barulah kita bisa mengingatnya. Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Kita bagaimana mengingatnya orang tua kita punya jasa. Kita ada karena bapak kita. Kita ada karena sebabkan ibu bapak kita. Kita bisa sampai sebesar ini karena rezeki Allah yang diturunkan kepada ibu bapak kita. Maka itulah Allah ingatkan kepada kita setelah kita mengenal Allah di Arafah itu. Karena awal agama itu adalah Arafah. Itulah kenapa awal haji itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Tidak ada haji tanpa Arafah. Apa yang kita lakukan nanti? Inilah pada saat manusia menyembah, yang mengerti pada Tuhan yang disembah. Seperti apa Tuhannya itu? Kalau manusia ditanya, di manakah rumah Allah? Di mana Baitullah? Mereka pasti akan menuduh Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi tak satu pun ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa rumah Allah itu. Bagaimana kau mengatakan rumah Allah itu ada di Mekah? Padahal Allah sudah berkata, "Faida sa'alaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Aku itu maha dekat. Sedekat apa? Allah berkata, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Aku lebih dekat daripada urat dan lehernya. Bagaimana keadaannya? Aku dan kamu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Inilah kalau agama tidak berakal. Rumah Allah dianggap adalah di Mekah yang ada batu, sementara Allahnya sendiri memerintahkan aku dekat, bahkan tidak bisa berpisah dengan kamu tadi semua. Berarti pemahaman agama itu ada dua, mana syariat dan mana hakikat. Yang dijabarkan para awliya, dijabarkan oleh para anbiya bahwa Ka'bah itu ada di Mekah, itu makna syariat. Maka siapa yang berhenti di situ, berarti dia tidak akan pernah mengenal Tuhannya selama-lamanya. Dia tidak akan pernah mengenal Muhammad selama-lamanya. Itulah yang Allah ingatkan, fa innama Allah katakan, wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad di dunia ini, dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Terus apa perkataan kalian ingin syafaatul uzma di akhirat nanti? Kalau kau tidak bertemu dengan Muhammad di sini, kalau kau tidak bertemu dengan Muhammad di sini, mustahil kau bertemu dengan Allah di sini. Muhammad dan Allah seumpama zahir dan batin, seumpama gula dan manisnya, seumpama garam dan asinnya. Maka kau ingin mengenal yang asin, kewajibanmu temukanlah garam. Kalau kau ingin mengenal manis, carilah gula. Maka pada saat kau sudah mengenalnya, nanti aku akan mengerti. Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Allah ingatkan, setelah engkau selesaikan manasik, maka kau ingatlah aku
sebagaimana kau ingat kakek nenek moyangmu, bapakmu. Akan ingat Allah yang ada, maka aku tidak ada. Akan ingat Allah yang ada dan aku ada, adalah untuk dia menyatakan dirinya. Maka keberadaan makhluk adalah mazhar kenyataan Allah, wujudullah dalam dunia ini. Maka awalnya dia, akhirnya harus dia. Kalau batinnya dia, maka dohirnya adalah dia. Dohirnya makhluk ini untuk melihat dia yang batin, sebagaimana dohirnya garam untuk melihat asin. Dohirnya manis adalah dengan gula dan semua. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang kau ingat dalam zikirmu. Itulah yang kau ingat dalam sholatmu. Bukan dibayang-bayang khayal tulisan huruf Allah tadi. Kalau tulisan huruf Allah itu bukan Allah, bahkan orang yang berzikir Allah, Allah, tapi yang dibayangkannya tulisan kufur, murtad. Pahami itu. Jadi zikir nggak cukup menyebutkan Allah, 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 tapi yang dibayangkan tulisannya. Tapi pada saat kau mengatakan Allah, 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 maka kau akan membenarkan hatimu bahwa Dia yang maha dekat, yang paling dekat pada diri kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menemani kita dalam keadaan terjaga maupun tertidur, ialah nafasmu. Nafasmu itulah dia. Nafas yang keluar sungguhnya adalah ruh pada saat masuk ke dalam. Maka dengan nafas itu adalah keluar pada saat masuk, dia menggerakkan jantungmu. Sehingga karena jantungmu itu adalah bergerak, darah pun dipompa ke seluruh tubuhmu. Ke tanganmu timbul gerak, maka dampaklah didorong darah ke kaki, bergeraklah kaki, bergeraklah tangan. Itu kudratnya dan iradatnya, bukan tubuhmu yang bergerak. Didorong ke mata, kau bisa melihat. Yang melihat itu bukan matamu, yang melihat itu adalah basornya. Maka hidupmu hidupnya, maka setiap hari. Maka itulah dalam surat ayat Al-Kursi. Apa ada surat Al-Kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah bersenya Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Kan? Yang hayyul qayyum, yang hidup, yang berdiri sendiri, yang berkuasa. Ada semua. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Dialah yang nanti adalah wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a meliputi kursi kekuasaannya pada tubuhmu, pada gerakmu. Kau bisa melihat, lihatnya Dia. Kau bisa mendengar, yang mendengar Dia. Kau bisa berjalan, yang berjalan Dia. Kau bahkan makan, yang makan pun Dia. Inilah tugas kita. Belajar ma'rifat bukan menjadi Tuhan, tapi adalah mengembalikan amanah Tuhan kepada Tuhan. Maka di penghujungnya itulah ihsan dibagi dua. Anta budallahu ka'annaka tarah. Engkau lebur padanya, kau hilang. Atau adalah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Kalau kau tidak bisa melihatnya, maka kau rasakan bersama dengannya, dengan gerakmu, dengan nafasmu. Ada nafas, ada anfas. Nafas itu di mulut, anfas itu di hidung. Nafas itu di otakmu.
Itulah yang menggerakkan otakmu untuk menyuruh ke kiri, menyuruh ke kanan. Itu dia. Maka bangkitkan semangat kalian. Jangan manusia-manusia yang merasa miskin, merasa lemah, merasa bodoh, kau merendahkan, menghinakan dirinya. Hadis, ya. Apalagi manusia-manusia punya masalah. Apa masalahmu itu? Semua apapun yang terjadi pada manusia, enak, tidak enak, untung, rugi, hidup, mati, maka kembalikan kepada dia. Setelah kau mengenalnya untung, sama indahnya dengan rugi. Setelah kau mengenalnya sakit, sama indahnya dengan sehat. Setelah kau mengenalnya, tidak ada yang buruk di alam ini. Semuanya adalah hanya tergantung kau melihatnya. Apakah sudut jalannya, apakah sudut koharnya, apa sudut jamalnya, apa sudut kamalnya. Hanya itu yang dipertontonkan di alam dunia ini. Tidak lebih daripada itu. Kalau ingin kau digerakkan olehnya, jangan berpikir terlalu banyak. Kau ingin bergerak sendiri, karena gerakmu adalah gerak kepalsuan, gerak nafsumu yang akan menipumu. Inna nafsu la ammaratun bisu. Gerakmu itu. Maka kalau hari ini kau bersedih, hari ini kau gelisah, hari ini kau, karena sesungguhnya kau tidak kenal siapa dirimu sendiri. Nah, inilah yang harus Abah ingin bangkitkan pada hari semua. Sadarkan. Karena jangan sampai Abah keburu mati, kalian belum mampu mentauhidkan Allah dengan sebenarnya tauhid. Maka seluruh makhluk dalam dunia ini adalah dia. Tidak ada yang bukan dia. Anjing pun dia, babi pun dia, kutu pun dia, pohon tanah, apapun. La maujuda illallah. Itu yang harus ditanamkan. Simpan cara Abah ini. Dengarkan kalian kapan butuh. Kalau Abah sudah tidak ada, untuk menyadarkan kalian, aku tidak ada, aku tidak ada, aku tidak ada. Maka perlahan dia yang akan mengambil alih dirimu. Kau manusia bukan manusia ereh lagi. Kau bukan manusia lemah lagi. Karena dia goniun, dia kaya, dia mukti, dia rasa, dia gagah aziz, dia kohar. Apa yang kau takutkan di alam dunia ini? Tidak ada. Iblis semuanya tunduk padamu. Malaikat pun tunduk padamu. Munkar wa nakir tunduk padamu. Ijrail pun tunduk padamu. Mana ada berani kau mencabut nyawamu? Inilah, sadar, sadar, sadar. Maka inilah yang ingin Abah jelaskan pada malam hari ini. Ya. Ya. Itu saja dulu. Ganti channel lagi. Ganti channel, ganti orang. Jadi yang Abah ingin jelaskan, ganti orang. Bukan itunya mabok. Ngapain main-mainin itu? Yang ngomongnya ganti. Ini semua. Yang ini Abah jelaskan adalah, yang harus kalian pahami adalah, inilah Tuhan dulu pernah berkata kepada kalian, hal ata ala insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adalah engkau tidak pernah bisa disebut, kau tidak ada. Maka sesungguhnya pahami, ada orbit, 7 orbit dalam kehidupan manusia. Inilah orbit-orbit yang harus kalian pahami. Sesungguhnya di mana Sidra al-Muntaha itu pada dirimu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah yang dipergampangkan tentang 7 lapis langit. Makanya kenapa Abah bilang belajar agama itu pakai akal. Jadi kalau Allah berkata bahwa Baitullah, walaupun para Rasul ajarkan Ka'bah itu di Mekah, tapi kita harus ngaji pakai akal. Karena Allah sudah berikan informasi pada kita. Allah tidak berpisah dengan apa yang diciptakannya. Wasya, meliputi. Itulah kenapa nama Allah ada Al-Muhit, yang meliputi, yang mencakup seluruhnya, kabulan seluruhnya. Itu bisa. Jadi bukan Allah pada kita, kita ada pada Allah. Seluruh makhluk ada pada Allah. Tadi semua di bulan. Jadi jangan membayangkan Allah nagok di awak urang. Tadi semua. Cuma ada makna syariat, ada makna hakikat. Kalau makna syariat pasti di luar, makna hakikat pasti di dalam. Ngomongin Ka'bah syariat pasti di Mekah sana. Tapi Allah tidak ada ayat Quran yang menunjukkan kita harus menjadikan itu adalah Ka'bah. Ada juga ada fa'inna ma tuwallu, apa namanya? Walid apa? Walillahil masyriqi wal maghrib fa'inna ma tuwallu fasama Allah. Allah katakan awalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemarin Abah sudah bahas tentang Ka'bah syariat dan Ka'bah hakikat. Tubuhmu hadapkan ke sana, tapi hatimu tidak ke sana. Ya. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu, di dalam diri manusia tentang lapis langit, di dalam sodrun ada kolbun. Ini lapisan sodrun, ini lapisan kolbun, fuadun, syagofun, lubun, syirrun, aku kata Allah. Ini semua. Ya. Maka itulah kenapa 7 lapis manusia itu adalah, kalau pada saat berzikir itu adalah menembus 7 lapis langit ini. Itu semua. Maka pada diri kita ini ada dari mulai latifatul qalbi, latifatul syirri, qalbi, syirri, ruhi, khofi, akhfa, nafsi, kola. Ini juga 7 lapis langit. Tadi semua. Inilah kenapa dasar ini adalah Ka'bah. Kalian tawaf harus 7 putaran. Itulah kenapa kalian harus sa'i 7 balikan. Itulah kalian kenapa pada saat di Mina itu harus lempar jumroh 7 lemparan untuk tiap titik yang 3. Tadi semua. Jumratul Aqobah 7 lemparan, Jumratul Wusta 7 lemparan, Jumratul Ula 7 lemparan. Maka pada saat Allah berkata, maka dalam kitab apa namanya Usbur atau Dardir tentang bagaimana di Mi'raj, orang berkata selalu bilang ke langit. Kalau ngomong syariat di luar diri, tapi ngomong hakikat ke dalam diri. Sebetulnya Mi'raj itu adalah perjalanan ke dalam. Tapi ini biar Abah menggambarkan, karena kita diciptakan di sini seolah kita keluar. Pada dasarnya kita ke dalam. Kalau dalam asli dalam tubuh kita ke dalam. Jadi pahami. Maka kenapa pun sholat syariat pun kalian hanya sah kalau membaca ayat yang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-dallin itu akhir perjalanan kalian. Apakah siratal ladzina an'amta 'alaihim?
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah 7 tadi semua. Dan kalian pun hanya bisa bersuci secara dohir dan batin. Maka suci dohir kalian juga 7 tadi semua. Dengan 7 air, ya. Air sumur, air hujan, air es, air sungai, air laut, air salju, air embun. 7. Tapi untuk mencuci diri yang batin adalah dengan 7 latifah. Sholatnya dengan 7 surat Al-Fatihah. Tadi semua. Tawafnya adalah dengan 7 tawaf. Sa'inya adalah dengan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa'i. Tadi semua. Lempar jumrahnya juga 7 lemparan di setiap jumrah. Tadi semua. Mi'rajnya kalian harus melewati 7 lapis langit tadi. Sadrun, qalbun, fuadun, sawafun, lubun, syirun. Allah. Tadi semua. Di mana Sidratul Muntaha? Kalau Allah sudah berkata Sidrah itu sadar, pusat kesadaran, akal. Makanya Abah pernah gambarkan tubuh manusia seperti begini, ya. Nih. Tubuh manusia. Nih yang disebutkan Adam dari pusar sampai ke sini. Ini Adam. Ya. Yang dinamakan Muhammad dari sini sampai leher. Di sini ada 6 sifat Allah yang hak Adam. Ada 8 sifat punya Muhammad. Ada 5 tambah 1 nafsiyah dan salbiyah adalah sifat Allah. Inilah di kepala kalian. Di kepala kalian ada berapa? Ada 6 tambah 8 14 tambah 6 20. Berarti dalam berdiri ini ada 6 hak Adam untuk jasadmu, ada 8 hak Muhammad, tapi ada salbiah dan nafsi. Inilah kepala. Maka inilah orang yang sudah sampai sini, ini yang dikatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Baru dia berkatakan inna sholati wa nusuki. Itu kalau udah begitu, ini berani sholat bilang inna sholati, belum ngerti semua ini. Sampai kamu di sini semua 7. Bahkan pertama kali kalian lahir adalah kesempurnaan tubuhmu itu adalah 7 dan semua. Pertama adalah kamu di nutfah, alaqah, mudghah. Tadi di sinilah kamu adalah alam arwah. Terus di sini kamu mulai dari sini di hari pertama kau menyebutkan Allah. Kemudian hak sampai nanti sini barulah kau mengatakan la ilaha illallah. Sebetulnya kalian pun tadi. Maka kenapa Nabi dari hadis Imam Baihaqi di ke-7 hari kalian lahir, maka kalian harus disembelihkan akikah, bahkan diberi nama yang akan diberikan orang tuamu itu sebetulnya bukan nama yang diberikan orang tuamu, tapi nama yang sudah ada di dalam catatan Lauhul Akbar. Allah sudah tetapkan namamu Usman, Cece, tadi semua. Maka itulah pada saat orang mau ganti nama harus ngabubur bodas, ngabubur berem. Karena nama itu adalah bukan nama, bahkan nama itu sudah disebutkan, wahai alastu birabbikum, wahai Cece, udah spesifik disebutkan. Maka ibumu hanya meneruskan saja, walaupun pura-pura cari nama. Sebetulnya nama itu sudah ada. Nama itu sebenarnya. Bagaimana? Pahami? Maka manusia nanti juga akan sama. Waktu inna lillahi, dia akan melewati ahadah, wahdah,
wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Semua 7. Inilah matahari. Sumpah. Maka manusia ini adalah yang harus Bapak pahami. Inilah di kepala kita. Maka yang disebutkan berjamaah, bukan berjamaah kamu ada imam, ada 1 juta orang. Bukan. Kau sudah jamu ini semua. Itulah berjamaah. Walaupun kau sholat sendiri adalah berjamaah. Maka nanti tinggal kita praktekkan bagaimana sholatnya berjamaah. Karena pada saat kau sholat berjamaah, ruhmu yang menjadi imam. Dan ruhmu itu diwujudkan dengan nafas. Maka sebetulnya amaliyah yang sudah abang jajarkan, didikirkan, kemudian juga pada saat kita mandi tobat, kita sebutkan, itu juga termasuk usolli lam jalalah. Usolli lam jalalah. Ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha Muhammadur Rasul. Kita kembalikan. Itulah aslama. Kalau kau sudah aslama, maka sesungguhnya disinilah manusia itu punya 2 lubang di sini. 2 adalah kubur dan dubur, dan 7 lubang di kepala. Inilah Sidroh al-Muntaha. Kesadaran itu adalah dengan akal, kayak tadi. Jadi beragama itu bukan dengan dalil sebetulnya. Dalil itu hanya sebagai Al-Quran tadi. Al-Quran itu adalah sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, untuk memperjelas, untuk membeda, itulah Al-Quran tadi semua. Ya, makanya ada 7 lubang di kepala, 7 lubang di kepala dan 2 lubang di sini. Ya, maka inilah yang disebutkan dengan pada saat Bapak sudah mampu menjaga 9 lubang itu, kembalikan semuanya milik Allah. Lubang matamu ada basarnya, lubang telingamu ada 2, ada samanya. Lubang hidupmu ada nafasnya, ada hidupnya. Lubang mulutmu ada kalamnya. Kemudian dari lubang kubur dan tuburmu, disitulah keluar nutfah yang untuk meneruskan dia dan Muhammad yang terlahir. Bukan manusia. Awalnya dia, akhirnya dia, dohirnya dia, batinnya dia, dohirnya dia. Maka itulah yang Allah ingatkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik selama manusia nggak memahami ini syirik. Ya. Ya. Jadi itulah kenapa kemarin Abah sampaikan, walaupun itu dari Kiai Soleh yang ada di grup, yang dia mengatakan ada 3 golongan manusia tadi, golongan ashabul yamin, ashabul simal, dan golongan muqarrabun tadi semua. Sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Itulah golongan orang-orang yang sudah jamu, sudah berjamaah tadi semua. Hidupnya udah jamu dengan Allah, dan lebur afalnya semua tadi semua. Maka inilah yang ingin Abah kalian merasakan kebahagiaan. Adapun yang kalian nampak di luar ini bukan kebahagiaan Abah yang sebenarnya. Ini mah nanaona. Tapi kebahagiaan yang di sebalik alam ini. Kalau kalian masih tertipu dengan semua bayangan-bayangan dohir ini, padahal di sebalik itulah. Tapi kalau sudah nemu di sebalik itu, di sini pun ada bagiannya. Maka wala tansa nasibaka minad dunia itu. Maka tadi cakap apa? Nubi hasanah di dunia yang hasanah fil akhirah. Punten maka di dia lamun segala balangsak, segala teboga, ilmu, bodoh. Ada jalan lain, kamu itu ikut orang. Patokannya, kalau nggak bisa jalan sendiri, apa kata Nabi? Kamu harus bersama Allah. Tapi kalau enggak, jadi penumpang. Tapi kan jadi penumpang harus punya adab.
sok-sokan jadi guru, sok-sokan ngajar ke orang, sok-sokan ngerti aja enggak. Makin dalam hijabmu ya. Maka tadi apa? Murid itu dibagi 4. Murid ikhwan, murid murad kalau mau di tarekat. Tapi kalau tidak di situ, silakan di syariat. Kalau di syariat, aturan anak bebas, tidak akan menjadikan bahaya dan kendala bagi siapapun yang mengajar apapun. Kalau syariat, guru siapapun kalian boleh. Yang masih pahami itu. Jadi gini tadi, kalau bisa sorangan, sorangan. Itu bisa sorangan jadi penumpang. Dan tadi jadi penumpang. Kudu tahu diri, tahu diri. Nah, sarwa jeung garek jarak. Lamun teu boga duit numpang, kudu tahu diri tadi semua. Batur nu boga mobil jajan saeutik, maneh bari numpang aya jajan loba. Nah itu. Ya. Mungkin ini aja dulu pahami. Ya. Semua ilmu itu adalah, jadi jangan pernah bayangkan lagi. Maka ada apa? Kalau orang baru berpikir tadi lah, kalau orang baru di syariat itu berpikir Nabi Muhammad Mi'raj keluar saja dari dirinya, itu sudah murtad. Tadi sudah. Ya. Bagaimana kita akan pisahkan tadi semua? Mana pun Pak Agus tadi semua. Coba bagaimana proses terjadinya? Nah ini bagaimana proses terjadinya supaya kalian bisa ngerti sholat tadi semua. Kan awalnya itu dari alam ahada turun ke alam wahdah, turun ke alam wahidiyah, turun ke alam arwah. Ini alam arwah ini sebenarnya alam antara alam mulki dan alam malakut jabarut lahut. Ini mulki semua. Ini baru di sini alam misal, alam adsam tejisim ayat jasadat, adsam alam insan. Nah, maka manusia itu sebetulnya sampai di sini itu adalah disebut insan kamil. Insan kamil. Udah jadi insan aja, insan kamil. Nanti tujuannya balik ke sini supaya mukamil. Makanya mukamil lain guru mursyid hungkul. Sahabat oke muridnya bisa sarua di guruna asal ngerti cara. Tadi semua. Nah, yang disebutkan manusia itu, inilah yang dalam surat Allah sampai bersumpah dengan 4 watin, wazaitun, waturizin, wahadal baradir. Disinilah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini di alam arwah, ini di alam kandungan ibu. Di sini alam kandungan ibu. Maka ditiupkan ruhmu, nafakhtu bihi min ruhi. Inilah yang Allah jelaskan kemarin tentang mati yang pertama di alam ini. Mati pertama. Nah, kemudian hidup pertama di alam arwah, alam ibu. Ini hidup pertama. Kemudian setelah Adam insan lahir, ini mati kedua. Mati kedua. Maka kalau si insan ini nggak ketemu dengan guru mursyid, nah, dia tidak akan pernah hidup lagi. Nafas hanya sebatas nafas, gerak hanya sebatas gerak. Itulah yang Allah katakan walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Maka Allah mengatakan katsira, karena yang bertemu dengan mursyid itu memang, yang tidak bertemu itu adalah banyak. Makanya kemarin apa kata Pak Soleh,
ada golongan apa namanya ashabul shimal adalah kafir. Kafir juga tentu saja salah itu kalau menurut saya. Siapapun dia yang tidak bertemu dengan mursyid adalah kafir sebetulnya. Bukan Cina, bukan Hindu yang tidak menemukan kebenaran. Karena mursyid itu bukan hanya di kita. Guru ruhani itu ada bahkan di Atman, Hindu, di Buddha. Bahkan kata Abah, jangan-jangan mereka banyak yang sudah. Buktinya apa? Mereka tercerahkan di situ amuntahannya nanti di kepalanya itu. Hanya ciptakan mobil, ciptakan HP, ciptakan ini, ciptakan itu, ciptakan ini. Itu penggambaran Allah telah menggunakan mereka menjadikan sebab penciptaan segala makhluk. Pahami? Jadi jangan ngerasa jago ilmu, buktikan dia dan awan. Tadi palingnya bandring karena makan awan. Allah, pada di perut sana itu teh. Ada. Tadi jago kita palsu teh. Ada yang tidak paham dari sumber lama dari kesat tergenta. Itulah kenyataannya. Buktinya mereka tidak pernah sampai ke Sidratul Muntaha, tidak pernah menemukan kesadaran. Kirinya, naon? Merasa berilmu, merasa jago, merasa beramal, padahal selama nggak daftar, maka tidak ada pertandingan di sisi Allah. Maka itulah kenapa ada golongan tiga, ashabus shimal, ashabul yamin, golongan sabiqun. Dan golongan sabiqun kumaha? Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Nah, itulah cocok dengan surah Asy-Syura. Karena manusia itu nggak bisa pulang. Ya, kemana pulangnya? Inilah tentang surga dan neraka yang sedang dialami oleh kalian semua. Bahjah yang sedang dialami banyak orang sekarang. Karena tadi, karena tidak tercerahkan, akhirnya yang bahjah aja nggak ngerti. Siksa kubur itu tidak kubur, dikebukan. Tadi semua. Nah inilah. Karena tidak tercerahkan tadi semua. Akhirnya akhirat di situ, padahal di dia. Semua. Nggak ada di situ di mana? Kehidupan itu adalah sekarang, hari ini. Ya, maka setelah hari ini adalah beda frekuensi lagi. Iya, buktinya 100-an tahun. Makanya sekarang kenapa lagi dungkar-dungkaran nasab? Agama royal, agama lamunan, hayang beunghar ku tawasul. Inilah ketinggalan Islam luar biasa dari semua. Ya. Maka insya Allah, ya inilah. Makanya di sinilah alam ini kita semua di alam arwah ini Allah ingatkan kita pada saat di dalam kandungan ibu. Setelah di alam ini kita dimatikan, maka kita harus dihidupkan kembali. Summa ahyaku. Karena kalau nggak mati sekarang dalam hidup, wala tamutunna illa wa antum, maka engkau akan celaka. Tadi kamu akan celaka. Inilah yang harus mati. Makanya tadi kata Abah, kalau kita nggak bisa jalan sendiri, jadilah penumpang yang baik. Udah, itu aja patokannya. Sederhana, jangan kok cari ribet. Abah aja ingin jadi penumpang. Tadi kata demi Allah, kalau untuk Abah pribadi, ya geraknya cicing. Kena jadi penumpang mah kan supir nundele tadi. Makanya kenapa kayak jelema usaha nyemplung, nanaon nyemplung, gawe nyemplung, usaha bukan jelema pae tadi semua. Ya udahlah, kembali nama anggap pae tapi diuk dina mobil batur, tapi orang tahu etika tadi semua. Ya wallah Pak, tidak ada guru yang akan bertanggung jawab setelah kematian. Bahkan gurunya juga jika Allah dijamin nyemplung kan semua. Ya. Tidak akan ada yang berani menjamin muridnya
Nah, dia sendiri nggak ngerti. Ngomongin barjah nggak ngerti, ngomongin umur nggak ngerti, ngomongin langit nggak ngerti, mi'raj ke langit. Kumaha. Padahal balikin kena ayat, guys, dia itu berbenturan dengan ayat Quran akibat tadi. Nah, contoh kata Quran apa? Kita harus kita percaya adanya rumah Allah di mana? Pasti semua orang bilang di mana? Di Makkah semua juga. Baitullah itu di Makkah. Tapi ayat Al-Quran tidak ada satupun yang menunjukkan. Lebih banyak ayat itu ada tentang ikro kita apa binafsika. Ayolah. Kenapa? Karena beragama tidak pakai akal. Padahal agama itu hanya untuk orang berakal. Lalu tadi dipakai ini gelok sekalian mending. Gelok mah hukuman. Nah, karena itulah ayat bahasa cedok, ada bahasa balik, ada bahasa tamyiz. Itu adalah dewasanya akal. Tapi kalau bapak didele, kiai ini masih kene can tamyiz. Ngeunah sabodoh subat aing lain omongan aing hungkul. Makanya dia jalan untuk naik tong kagok jadi jenah menarek mual hari semua. Lama-lama hilang kesabaran, mau ngajar lagi. Udah dikasih udah. Jadi itu berjamaah yang penting itu dipahami adalah menjampukan. Maka orang yang sudah bisa menjamaahkan dirinya, terutama dalam sholat, kan yang tadi ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwa. Terus la ta'uduhu, bukan hayyun qayyum tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi semua. Coba eta firman begitu kena menunjukkan bahwa kita ini tidak akan berdaya di situ. Bahwa yang menguasai diri kita itu sebenarnya adalah nafas. Pada saat kita tidur, nafas jalan nggak? Pada saat kita bangun, nafas jalan nggak? Jalan. Pada saat kita lari, yang mengantarkan nafas. Pada saat yang bekerja, yang mengantarkan nafas. Itulah dia. Maka orang yang sadar dengan nafasnya, bahwa nafasnya itu adalah kenyataan dari dia. Karena dengan nafaslah tangan ini bisa mengangkat. Karena dengan nafaslah mata ini bisa melihat. Karena nafaslah telinga ini bisa mendengar. Dengan nafaslah semua kita bisa bergerak. Bisa ini, bisa itu, berilmu. Dengan nafaslah ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D. Hanya nafas. Begitu nafas pergi, siapapun dia, walaupun jago apapun dohirnya, kiai yang jago 12 ban, ditanya alif bingkeng ge napasna eueuh mah geus teu bisa. Profesor jago matematika, pada saat napas geus kaluar mah keukeuh we teu bisa. Makana kunaon? Ciri jelema hirup jeung pae teh ditandaan ku periksa urat nadi di dieu. Hiji dokter. Makanya saya pakai alat tutet. Tapi begitu ngus nafasnya, ngerti kan? Nafas. Maka sholatmu kalau tidak menyadari nafas,
Maka itulah istilah Allah dalam Al-Quran, ayat nafas, nufus, tanafas, nafas di mana? Mulut. Anfas di tanafas di nufus di jantung. Semua gerak itu. Nafas ditarik atas perintah. Anfas dibawa ke tanafas, didorong balik cipta nafas. Hei jantung, ke nufus. Keluar penglihatan, pendengaran, ilmu, semua gerak dan semua. Makanya orang itu pada saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dicek hidungnya, ada nafasnya enggak? Tapi selama ini pernah sadar nggak bahwa nafas itu adalah wujud terdekat dari Tuhan pada diri kita? Bermaksiat pun dengan nafas. Itulah kata Imam Qushairi, kalau manusia itu bermaksiat sadar dengan nafas itu bukan miliknya, itu lebih baik daripada manusia melaksanakan taat tapi tidak sadar taatnya itu karena dibantu nafas. Bisa nggak taat tanpa nafas? Tidak. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin di ghairi lidzikrillah. Nah, itu. Bahkan ada 7 ayat dalam Al-Quran, untuk apa nafasmu? Kau akan ditanya dengan nafasmu. Itu. Hal ini tidak pernah ditemukan oleh mufassirin sama sekali. Ya. Hanya orang-orang yang sudah wa ma yaqiluha illal alimun, diajarkan olehnya langsung, yang akan diberikan pemahaman, yang dia tidak pernah merasa bisa, yang dia merasa bahwa dia sudah mati, yang dia tidak pernah menggunakan apapun. Cirinya bahwa dia adalah mati, dia tidak mengharapkan apapun, mengharapkan penghormatan, mengharapkan pemberian. Itulah cirinya nafas yang sudah dikendalikan oleh nafasnya. Nah, itulah kata baginda Nabi, man akhraja nafasin di ghairi dzikrillah fa huwa mayyit, bangke. Makanya wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu sampai enggak sadar siapa nafas itu, sehingga kau sadar melihat itu bukanmu, mendengar itu bukan kamu, bicara itu bukan kamu, bergerak itu bukan kamu. Segala yang ada pada diri kita bukan kita. Maka itulah ada istilah ittihad, ada istilah khulul, ada bidatul wujud. Itu orang-orang yang masih bodoh, belum memahami dalam proses. Padahal yang sebenar-benarnya widatul wujud, wujud yang tunggal hanya Allah. Inilah. Maka pada saat kita sholat sekarang, ya, bagaimana kita sholat, mengatur nafas sebelum sholat, maka harusnya yang membimbing itu adalah nafas. Itulah ruh dari semua. Jadi sholat ruh itu adalah nafas. Dzikir pun adalah anfas. Makanya kenapa Abah suka ajarkan, nanti sampai ketemu dengan 7 lubang dan 2 lubang adalah menutup ini 7 dan 2 kemaluan dengan jepit dengan paha yang kemudian anus ditutup dengan tumit. Itulah sebetulnya wali Apakah wali itu 9? Bukan, itu siloka. Siapapun wali sudah mampu menutup 9 lubang. Itulah kata baginda Nabi, sholat berjamaah dapat 2 di dalam 7 di najlah 2 dohir batin 7. Tadi 2 penglihatan, 2 pendengaran, 1 mulut, 2 lubang pernapasan, 1 lubang kubul dan 1 lubang Itulah berjamaah, jamu. Makanya yang disebutkan tadi, kata Abah, nutup begini dengan kaki udah dirapatkan,
Itulah berjamaah. Itulah sholat panggilan Nabi. Coba kalau kamu nanti ke Gua Hiro, Nabi Muhammad sampai bengkak sholat di Gua Hiro, apakah bisa berdiri? Enggak. Jongkok aja susah. Duduk. Maka Aisyah ditanya. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, seperti apa Rasulullah sholat kalau malam? Nggak tahu ayah, cuma yang jelas pagi bengkak. Coba mana yang lalu diuk muka apa diajarkan ya Gus? Nabi kata isu bengkak mah. Coba. Itulah sholat baginda Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Karena sholat kia, sholat ruku sujud mah itu mah disebutnya juga sholat apa itu? Muaqqatat, ngecek waktu. Sholat yang sholat itu adalah sholat daim. Maka sholat syariat, sholatul wusta, sholatul daim. Tadi semua, ya. Itulah yang Allah katakan 17 kali. Aqimis sholat. Bukan amilu sholat. Tadi semua, ya. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, makanya sebelum kalian sholat harus bisa sholat berjamaah tapi sendiri. Nah, terus nanti bagaimana kalau seandainya sholatnya kita ma'rifat tapi lupa? Ini juga harus dipahami. Misalnya Agus imam. Pertama sebelum takbiratul ihram, setelah kita melepaskan la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qalilun, la muridun, la mutakallimun, maka kembalikanlah tadi 7 sifat ma'ani. Kembalikan bahwa aku mati, aku buta, aku tuli, aku bodoh. Serahkan bulat-bulat. Maka sebelum takbir tariklah nafas. Allah sebelum takbir dulu, biar masuk dulu dia, masuk keluar semua. Barulah nanti takbir. Allah 4, sebetulnya 7 sampai bar itu adalah hilang dirimu. Itulah makanya kenapa dalam apa namanya rukun qalbi itu ada qasad, ada apa namanya ta'arud, ada ta'yid, ada apa? Ada ihram, ada munajat. Nah, munajat itulah inna sholati wa nusuki, itu munajat. Tadi semua. Makanya sholat Nabi Ibrahim di sini lah tadi semua. Sidrah al-muntaha. Di Nabi Ibrahim itu sholatnya udah sampai kepada pada saat dia berkata. Maka kenapa pada saat Mi'raj? Ini anggaplah yang 7 langit. Nabi Adam di sini. Nabi Adam, terus Nabi Idris, terus Nabi Yusuf kalau masalah ya, Yahya. Terus yang abid ke-6-nya ketemu Musa. Nih, Musa saja di lapis ini dia berkata apa Nabi Musa? Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Baru jadi mukmin Nabi Musa di sini. Di langit ke-6 Nabi disebutkan Nabi Muhammad waktu Mi'raj di langit ke-6. Tapi pada saat bertemu dengan Nabi Ibrahim, inilah derajat tertinggi, Sidrah al-Muntaha. Maka Nabi Ibrahim berkata, inna sholati wa nusuki. Dia berkatakan, inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, hilang wajah dirinya. Yang ada hanya wajah Allah. Itulah fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Maka disitulah dia mengatakan inna sholati. Nah, itu sholat dia. Dia yang berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru la syarik. Kalau sudah lewat 7 lapis ini, 7 lapis langit ini, baru dikatakan la syarika lahu
wa bidzalika umirtu wa ana awwalul tuh. Tadi Nabi Ibrahim saja udah baru sampai sini baru. Jadi kenapa? Awwaluddin ma'rifatul, awal agama itu kenal dulu pada Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, kamu tidak akan bisa mengatakan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Karena tidak akan muslimin tanpa la syarikalahu. Bagaimana menjadi orang yang berserah diri? Orang yang sudah qalbun salim, orang yang sudah dimulai dari inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Baru inna sholati tuh. Baru tuh bisa setelah inni wajjahtu diserahkan karena sudah sampai sidrah al-muntaha. Sidrah itu sadar, puncak kesadaran. Melihat tidak lagi dengan mata zahir. Tadi semua ditutup sudah tadi semua. Inilah kenapa Nabi Ibrahim waktu diperintahkan, ya Allah bagaimana cara menghidupkan orang mah? Kata Allah, fakhudh arba'atan minat thayyib, ambillah 4 burung, tutuplah cincang oleh kamu. Nah, itu makna syariat lagi. Maka tadi kayak Ka'bah tadi. Jadi selalu ingat bahwa kalau bicara tentang agama itu antara mana syariat, mana hakikat. Abah Anom cerita tentang wayang golek. Semar adalah tubuhmu, ceplok adalah pikiranmu, terus dewala adalah hatimu, gareng adalah rasamu. Pada saat dijadikan oleh tokoh itu jadi obat. Makanya tadi syariat itu mempirokkan, hakikat itu menjamukan. Pada saat dibawa keluar Allah tadi, untuk Allah mau mengetahui tugas mencapai wahyu, Jibril namanya. Menyampaikan rezeki, Mikail namanya. Untuk mencabut nyawa, Israel namanya. Begitu untuk meniup sangkakala alam, Israfil namanya. Begitu ditarik keluar ada 4 malaikat, disebut malaikat mokor. Tapi begitu dihakikatkan, ternyata Jibril itu panon. Ya aset, ya Allah gitu. Ya panon Allah, ya cari Allah, ya nafas Allah. Akhirnya inilah Jibril, inilah 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 tuh, semuanya satu. Itulah yang disebut tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bicara, karena tidak ada makhluk. Karena makhluk itu semuanya posisinya la haula wala quwata. Nah, kalau Bapak sudah bisa meleburkan pada la haula wala quwata, dikembalikan. Itulah kata Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Disebut tawakal teh eta wakilkeun, serahkeun, tapi dari mana menjadi Allah? Da urang mah tidak ada. Makanya yang harus tanamkan, ditambahkan terus dalam sebelum tidur. Aku tidak ada nama Allah, aku tidak ada nama Allah. Maka setelah Bapak mengenal kayak begini, sebetulnya enak, tinggal diam aja, amalkan saja. Zok, nikmati, sholatnya sholat. Jangan diatur lagi oleh beduk, jangan diatur lagi oleh jam. Itulah maka ada sholatul daim, sholatul wusta, sholat syariat. Kalau sholat syariat, ya Allah, Quran sudah mengatakan, hadis mengatakan. Kata lihat baca apa mereka itu, jelas Qurannya, jelas dalilnya, jelas konsepnya. Baik konsep Nabi Adam, baik konsep tentang Adam dan Iblis, baik konsep Ibrahim dan Namrud, baik konsep Musa dan Fir'aun, baik konsep Ibrahim, Ismail dan Kibas, baik tentang Al-Baqarah, tentang Musa, tentang Isa dan Maryam, Ar-Rijalu qawwamun 'ala nisa,
itu hanya isyarat yang harus dibaca, tapi message-nya adalah hiji. Satu message-nya, bunuhlah keberadaan diri. Jadi kehidupan manusia di alam dunia ini tinggal seberapa mampu mengembalikan. Nah, kata Abah, nanti semua orang kalau sudah paham ilmu begini, dia akan ngerti bahwa manusia itu mustahil langsung balik kepada Allah. Kemarin lihat itu ceramahnya Dr. Buya Ruspi di grup, manusia turuhnya nggak langsung kepada Allah, bisa kena gunting, bisa kena batu, bisa kena pohon. Itu tuh dokter tasawuf itu, wakil talqin pengarsa Abah. Nah, emang keluarga Pak, yo ngedul ke sholat duha ya apa duit, astagfirullahaladzim. Maka duit tahajud, mudah-mudahan dihormati ku lemah. Ujungnya lupa duit deh. Tadi. Dan ada Quran, mudah-mudahan satu guru menang surga. Hayya las-shalah, hayya al-falah. Agama jadi leluconan, agama jadi bodor. Kata, akal itu dipakai. Kata Nabi, agama itu untuk orang yang berakal. Ladin liman lakal. Kalau agama kerjaan itu pakai akal. Tadi semua. Maka di situ harus. Kenapa? Hakikat ilmu itu mulia. Karena ilmu itu ada pada hiasan akal. Tapi ilmu dibagi berlapis-lapis. Sama saja kedokteran, dokter gigi, dokter mata, dokter ini, dokter THT, dokter ini. Ya, tukang urut ke, tukang urut. Ayat tai masas, ya. Tukang masas, syarat, tukang masas, rupa-rupa. Iya. Ya. Jadi dalam sholat yang pertama itu adalah selalu tarik nafas sebelum takbir. Allah. Nah, itulah kenapa Imam Syafi'i itu mengajarkan muqaranah kepada kita. Ya, Allah. Sebetulnya berpindah tuh. Gerak awak itu, gerak hati, gerak ruh, gerak nur. Tadi semua. Makanya konsepnya ada di surat An-Nur 35. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nuri kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itulah bahasa. Itulah yang dijelaskan barusan. Ini 7 lapis itu. Nah, tak satu pun tafsir yang menjelaskan itu. Karena memang waktunya belum waktunya. Maka Allah akan dohirkan dulu ayat-ayat kauniyah untuk kita mudah memahaminya. Nah, ini semua. Ya. Maka orang-orang yang terjebak dengan kitab-kitab klasik yang akan menderita dalam hidupnya. Karena terus yang akan muncul nanti ke depan perkara baru yang berseberangan tadi dengan semakin canggih, bab toharoh semakin canggih, ya,
bab komunikasi semakin canggih tadi semua, sehingga nanti Pak, karena orang Islam tidak berhasil meneliti lagi, nama malaikat itu akan diganti. Kata Abah, rokibun atidun kemah DNA yang kromosom. Saya ada menang batur, udah matuan tadi, uplek bae tadi. Al kalamu wa alamtu. Tadi ngupia. Kemah, kayak gua di bejaan, sang ke malaikat malik tengarana. Kalau malaikat malik itu ganti ngarana kayak ayeuna. Malaikat Ridwan, itu bahasa baheula. Karena nyata siapa sekarang yang menjadikan penjaga kenikmatan dan penjaga kesusahan itu? Makanya kita harus ngerti itu antara bahasa syariat dan bahasa hakikat. Kalau bahasa hakikat ketemu barangnya. Karena kalau agama itu tidak ketemu barangnya, bukan ngomongin agama, ngomongin khayal. Makanya tadi Allah sudah ajarkan kepada kita ada alam. Di kita ini manusia, alam insan, jangan alam kecil. Ini seluruh dunia ada di sini, ada pada di sini, di balik entema. Makanya sebelum kiamat kubro, paeh mana yang hancur eta aja itu, wah hancur eta sama dia hancur. Karena seluruh isi alam ini, langit, bumi, antariksa, galaksi, semuanya. Ayah di dia kabeh. Malaikat muqarrabin, karubiyin, ruhaniyin, ada saha. Semuanya ada pada diri kita. Itulah pentingnya nafas pada kita. Semuanya galaksi tadi. Dari mulai matahari, Venus, Merkurius, bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, itu baru satu rangkaian kecil. Tapi semuanya kita lebih besar. Maka yang disebut kiamat kubro adalah kematian setelah. Tadi Nabi bersabda, membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Hati-hati. Maka menyayangi manusia, satu, memberi makan, lebih baik dari membangun 1000. Itulah Allah berkata, ya Musa, aku gak bangga dengan sholatmu, dikirmu. Maka tadi Pak, menyayangi sesama, memaafkan sesama. Lihatlah semuanya sebagai Allah. Kalau kamu adalah mazhar dari Allah, orang lain pun sama. Sebagai penutup dari Abah, bahwa kemampuan kita beradaptasi kepada keadaan, enak tidak enak semua. Ya, karena semua, kata Abah, ini bukan putaran pertama dalam kehidupan. Kita ini membuat masalah-masalah di kehidupan yang lama. Maka hari ini, kata Abah, ayo kembali. Kita rubah catatan yang tadi jelek tadi. Yang sekarang kita alami hari ini, serba pahit, serba susah, serba berat. Itu adalah karma yang terulang daripada kehidupan sebelumnya. Maka kehidupan yang akan datang itu adalah berbeda. Itulah yang disebut akhirat tadi semua. Cuma ulama dulu menganggap akhirat itu nanti, padahal tadi karena alat kauniahnya tidak bisa dibuktikan. Kalau sekarang jelas. Apalagi bagi orang-orang yang sudah kasar, bisa ngobrol lagi mereka sebarang kali, genep sebarang kali, 100. Ashabul Kahfi kakak 350 tahun sadar sahadirina. Dia udah kapoin nak buha. Buha anak eta akhir nomor buha deh. Artinya, jadi maksud Ashabul Kahfi bawa di buha teh, aduh, eta beragama tuh pakai akal. Semua. Bahasa Islamnya jangan pakai akal, pakai iman. Iman itu bisa dibuktikan lain iman. Iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil wa amalun bil arkan. Kudu bisa digawe.
Jangan disebut iman kalau masih percaya doang. Percaya itu bukan iman. Makanya tadi orang yang sudah benar imannya, sudah bertemu dengan Tuhannya, Allah, lebihkan alifna tinggal lillah. Lahu ma fis samawati wal ardh, lebih gelap lagi tadi. Lillahi ma fis samawati wal ardh, lebih gelap lagi. Lahu ma fis samawati wal ardh, lebih gelap. Tinggal hu, qul huwallahu ahad. Baru alladzina yu'minuna bil goib. Habis kan buktikan ini Allah goib dan goib itu dengan hati ya. Aja apa diuk cukup gimana maka ngerti maka hitut ge sholat lempang sholat hitut sholat ngising sholat. Kalau begitu mah sholat aja ngising. Sudah percaya yang sok gitu sama nih. Buktikan masing-masing. Tak jelema ya nama buktikan terbegu. Tadi dulu teka dulu sorangan. Tadi Allah wallahu alam. Tadi. Dan awal tanya hotel saha. Wallahu alam. Oh siap. Wajib siapa lagi kalau alam Allah tadi. Aduh, inilah mudah-mudahan lah. Ajaran aneh sekarang banyak orang gila nanti lihat di Facebook mulai bak guperon. Tadi rupa-rupa jelema tadi semua makin rame tadi semua. Makanya lawan mana itu siapa yang siap mereka ombang ambing ya, pokoknya kayak acak-acakan kitab-kitab mesti lagi kemana itu. Namun tadi ke pemahaman di bokok. Itulah kata Abah yang kiai kemarin, bahkan nanti kiamat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يشتر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Orang yang akan keluar dengan pemahaman nutup biasa kan syariat baik. Pandangan Musa dan pandangan Khidir itu pandangan yang dari tidak biasa menjadi luar biasa. Kalian akan kiamat. Dan sekarang Habib kau ke kiamat ya. Bingung dunia. Aduh, kalau tadi nak dicium suku. Ayolah, gak usah susah-susah cari kiamat. Tadi waqala insanu malaha, banyak orang bertanya-tanya. Itu kunaon sih kieu? Da baheula mah teu kitu. Aya kiai deui bahwa oge percaya Habib teh mulia. Cek ieu, cek sia can kapanggih. Inilah contoh kiamat pemaham tadi. Lemon di bawah contoh, waduh Quran teh kesina yang pakai makna syariat wae loba aya kita gelut teh mana tina Quran teh kita perang. Namun teu make itulah yang mesti pahami ya. Malah kata Abah juga, ilmu mah sudah jelas lah, bukan dari luar ke dalam tapi dari dalam ke luar. Insya Allah yang di luar bisa dipahami semua. Kalau ilmu dari dalam ke luar, karena kalau ilmu dari dalam keluar berarti ilmu Allah yang terbaik lancar tadi lapisan dari titik kata pindah karena titik kata karena pindah karena titik kata sampai ketemulah sidroh al-mun. Sidroh itu sadar, muntaha itu adalah terakhir, kesadaran yang terakhir. Berarti kalau begitu sidroh muntaha itu di langit atau di diri? Di diri.
Di mana buktinya Nabi ke Quran? Nabi Musa, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Pingsan Nabi Musa, melepak. Fana Nabi Musa, bako Nabi Musa. Demikian pula Nabi Ibrahim setelah ditutup tadi. Lalu tak dicontohkan ku saat Sunan Kalijaga jaga gundul pacul tadi. Gundul, kalau gundul dah geus beak geus eueuh deui nu nyesa. Gundul, papat kang ucul. Melihat, mendengar, mencium, kalah. Makanya dulu kata Pak Wali Songo, terutama Sunan Ampel melarang pergi haji. Kabawan kain lagi satu sama. Tebunga apa mah? Nembok. Haji. Tapi terhajian diri nanti haji di hakikat 1000 kali kali itu ukunana. Lu menus bisa dia kali-kali itu mah jalan-jalan nengok tempatnya jarah tadi semua. Coba eureun haji baheula mah Sunan Ampel tawafna di Gunung Merapi jeung Gunung Karaeng di Sulawesi. Dan bajuna sarua di Gunung 2 lembar dan lain bodas tapi koneng di mana geus beres muter minum cai di 5 jam-jam itu mah lain. Nah, air gentil apa gitu namanya itu. Setelah minum cai muter lempang kan bukan dia sai geus beres digulul. Makanya benar biksu sok digulul pakai baju koneng muter dina kuil. Aduh nyata batur mangges haji nangges bener manehna tadi semua. Makanya orang biksu itu tenang, damai tadi semua. Tumpuk jago. Tapi dia latihannya apa? Yang pertama disiksa dulu fisik. Disuruh gurunya ngambil air ke bawah, tangkap turun ke bawah. Habis tangkap ke atas, balik lagi bawa air. Terus dibahayakan guru, cokot deh. Tadi. Ngerti nggak tujuannya? Oh beda aja kurang riadoh. Yang dilawan jasa. Ketidakberdayaan dir. Nanti terus dilawan. Akhirnya kok fisiknya jago. Tetapi dia tidak merasa jago. Dimana udah sampai tahap bintang hiji balak di dia 2. Ya tetap tahapan 2. Tapi nunggus guluna bintang gendut balak gendut nepi kali bedet kali lebih dosa. Ngerti gak sih? Menghayu betul ke kafir. Sholat kan geus teu kudu hareupeun di kos maneh, da sholat mah di dinya baheula, di zaman ayeuna. Sholat ocisna mah. Jadi orang Islam teh tadi aya tukang tuduh ka batur teh. Ingin nganteun sing sarung-sarung acan. Kafir. Tadi semua misi pinter teh mana nih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kugeus jelema geus tembus alam mah sakabeh manehna ge bisa komunikasi jeung urang. Bahkan mereka lebih tajam dari kebanyakan dari kita. Itulah yang Abah pernah lakukan perjalanan rohani ke Bukit Padang. Justru banyakkan mereka. Di Islam namanya Abah sorangan. Pahami dah. Manehna nu ngajemput nage. Manehna nu cerita nage tah di dieu. 38.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakeun aya iblis geus dikurung ku Allah. Makanya aduh jaga lagi. Urang tukang tuduh balang sake urang. Aing ngarepkeun deh hayang
hayang mata duit di maranehna eta di semua ya. Jalan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.